Rapapa, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang gitu. Ya, langsung aja gue mau ngasih selamat buat fans tim Italia dan juga Inggris. Ya guys, tim kalian mampu lolos ke babak final. Ya, setelah kemarin Italia mengalahkan Spanyol di babak semifinal dan juga Inggris mengalahkan Denmark di babak semifinal. Mudah-mudahan tim kalian nanti mampu tempur all out di babak final. Nah guys, sebelum kita merilis artinya konten Italia melawan Inggris, konten finalnya, ini gue rilis konten ini karena memang ada beberapa hal yang mau gue sampein gitu kan, yang ada kita mau ulas, yang kita mau bahas. Karena kalau misalkan kita bahas nanti di konten finalnya, itu durasinya khawatir terlalu panjang gitu, makanya kita pisah gitu. Jadi di konten ini isinya kita akan bahas review ulasan kenapa Italia bisa menang lawan Spanyol dan juga kenapa Inggris bisa menang lawan Denmark kemarin. Kita ulas sedikit dan juga ngebahas statistik segala macam dan beberapa hal yang terkait konten-konten kemarin guys ya. Jadi mudah-mudahan ini juga penting buat teman-teman semua, makanya ikutin dulu ini konten ini gitu kan, siapa tahu ini memberikan gambaran buat teman-teman semua jelang pertandingan Inggris melawan Italia. Karena kalau kita bahas di konten final yang akan terlalu panjang durasinya guys, jadi ini juga penting buat teman-teman semua. Oke guys, jadi beberapa hal yang pertama gua sampein gitu ya. Kalau kemarin gue udah ngadain giveaway ya, giveaway buat teman-teman semua di semifinal Italia Spanyol dan juga Inggris melawan Denmark ya kan. Ternyata nih unik ya. Jadi teman-teman yang udah komentar terima kasih gitu ya. Itu ada sekitar 400-an untuk Italia melawan Spanyol. Terus ada 200-an Inggris dan juga Denmark gitu ya. Jadi banyak ada orang yang komen sekitar segitu gitu ya. Italia Spanyol 400, Denmark 200. Hasilnya gimana guys? Jadi dari Italia sama Spanyol yang komen gitu ya, dari ada 400-an gitu, hanya 11 orang guys ya. Ini gua screenshot semuanya. 11 orang yang nebak skor 1-1 sampai dengan sebelum penalti. Ada 11. Tapi mereka sayangnya nebak gol pertamanya nggak ada yang tepat. Mohon maaf. Jadi teman-teman yang nebak pas tebakan skor gitu ya, Italia Spanyol itu nggak ada yang dapat ya. Oke. Terus gimana Inggris Denmark? Jadi Inggris Denmark ada 14 orang guys ya, yang nebak skor 2-1 sebelum penalti. Tapi sekali lagi, tebakan untuk pencetak gol pertamanya itu nggak ada yang pas. Jadi 2 kali giveaway belum ada yang beruntung guys. Nah, so untuk final nanti gua akan kasih 3 giveaway baju ya. Sama tapi syaratnya teman-teman komentar gitu kan di kolom komentar, terus nebak skor akhir sama pencetak gol pertama, nama pemainnya siapa ya. Jadi nama pemain pencetak gol siapa nanti komentar. Jadi nanti teman-teman, gua alhamdulillah udah mendesain gitu ya untuk giveaway yang akan dikasih buat final gitu. Desain bajunya teman-teman bisa lihat nih ya. Jadi ada 6 warna ya, mudah-mudahan nanti teman-teman semua juga yang beruntung akan mendapatkan hal itu. Dan mungkin kalau teman-teman juga tertarik atau minat gitu ya, bisa aja nanti gua akan rilis link, bisa teman-teman beli mungkin gitu ya, atau misalkan ada yang tertarik silahkan. Tapi ini kan gue melihat respon teman-teman sendiri ya guys, jadi itu silahkan. Nah jadi nggak ada yang beruntung nih guys untuk di konten semifinal Euronya. Jadi mohon maaf gitu ya, belum ada yang beruntung. Nah sekarang kita masuk nih guys. Kalau misalkan kita mau bahas ke final gitu ya, ada baiknya sih sebenarnya gue ngelihat ada sedikit gitu kita bahas di babak semifinal kemarin antara Italia sama Spanyol ya. Prediksi gue guys ya, prediksi gue waktu Italia Spanyol gitu ya, hitungan di atas kertasnya itu kan nih teman-teman bisa lihat ya, konten gue sebelumnya teman-teman bisa lihat gitu ya, ini screenshotannya. Jadi waktu Italia Spanyol itu memang rapat gitu hitungannya, hitungan di atas kertasnya rapat memang. Antara Italia menang, seri kalah itu rapat ya. Sampai dengan seri ini posisinya nih 33,5 gitu kan, ini juga gue bingung gitu hitungannya bisa seperti itu. Dan memang ketika sampai dengan sebelum babak adu penalti posisinya persis seri 1-1. Nah sekarang gue menarik buat gue bahas di konten ini gitu ya, terkait Italia sama Spanyol gitu ya guys. Jadi ada beberapa hal yang di luar dugaan gitu ketika misalkan Italia menurunkan formasi tempur gitu ya, formasi tim inti gitu, mengandalkan
Ciro Immobile gitu, bener artinya Ciro Immobile diturunin karena kemarin gue statistiknya Ciro Immobile dan Alvaro Morata. Tetapi Spanyol di luar dugaan guys, itu menurunkan taktik false nine waktu dia final 2012 kalau nggak salah ya, Euro 2012 itu ketemu Italia di final, dia memainkan pola itu guys, false nine, dan akhirnya Spanyol menang 4-0 ya, mengalahkan Italia. Tapi kali ini gitu ya, walaupun emang di luar dugaan, gue juga termasuknya tidak mengira guys, tidak mengira ketika misalkan Morata nggak dimainin dulu gitu ya, nurunin Olmo sebagai striker palsunya gitu ya. Jadi tapi terbukti sebenarnya. Jadi teman-teman kalau misalkan kita lihat ya, kita sedikit ngebahas data statistiknya gitu ya. Di babak pertama Italia kalah guys, statistiknya guys, kalah jauh gitu ya. Dari rataan statistik ball possession segala macam, Italia kalah. Teman-teman bisa lihat statistiknya ya. Dari shot on goal gitu, terus dari goal attempts juga Spanyol lebih banyak ngegempur, dari ball possession juga lebih banyak ngegempur, corner kick, free kick, block shot semua gitu ya. Jadi ini agak kewalahan pas gua lihat permainan Italia melawan Spanyol waktu babak pertama gitu ya. Kelihatan gitu. Oh, feeling gua juga, waduh, buset ini Spanyol gitu mainnya bisa ngurung Italia, terus keren gitu ya, maksudnya Spanyol tuh memainkan false nine-nya keren gitu. Olmo terus bisa jadi apa ya, striker palsu, tapi dia banyak juga untuk melakukan shoot-shoot ke gawang. Nah, gue pikir tetapi Italia ini mengandalkan artinya ketenangan backnya sepertinya ya. Dan pas babak kedua gitu, ketika misalkan kita lihat itu pas terjadi gol sama Chiesa di menit 60, nah baru dah Morata diturunin guys, Morata diturunin menit 61 gitu kan. Nah di sini nih pas begitu gua ngelihat Italia ngegulin pun gua udah feeling, nah ini pasti 1-1 ini, pasti 1-1 gitu. Udah ada feeling gua gitu ya. Kenapa? Morata diturunin, terus statistiknya juga gempurannya terus gitu, Spanyol terus, dan akhirnya terjadilah gol di menit 80 ya. Morata masukin, hasil asisnya Olmo, skor 1-1. Nah kata gue, disinilah titik serunya nih, seru kan, habis-habisan tuh Italia. Gue lihat sih secara permainan gitu ya lebih banyak bertahan ya, karena memang nggak tahu kenapa gitu ya statistiknya kalah gitu loh. Babak kedua pun kalah statistiknya guys gitu ya, nggak bisa bangkit gitu. Tapi ketika sudah ngegulin mungkin Italia banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik gitu ya. Nah, tetapi Italia babak kedua juga banyak ada perkembangan dari goal attempts dan juga shot on goal. Nah, begitu habis prit babak 90 menit. Nah, rehat dulu. Rehat kan, semuanya gue juga rehat. Nah, kita lihat babak extra time gimana statistiknya. Teman-teman bisa lihat gitu ya. Sama-sama ini gue iniin gitu kan. Gue ambil nih tuh. Jadi extra time juga sama gitu guys. Italia juga tetap digempur juga sama Spanyol. Jadi akhirnya ya mengakibatkan penalti ya. Jadi itulah artinya ketika dua tim hebat bertanding pas penalti, ya udahlah, itu udah siapapun pokoknya yang siap mental untuk ngambil tendangan penalti, ya dia akan menjadi pemenang ya guys. Sayang namun sayang itu ketika misalkan Olmo jadi penendang pertama ketika Italia sudah masukin gol ya, Locatelli gagal gitu ya. Dia harusnya masukin gol gitu, Locatelli ternyata gagal, ditepis kalau nggak salah ya, ke arah kanan gitu, tak aja ketepis. Tapi itu memberikan tekanan buat Spanyol gitu ya. Ternyata Olmo gagal, tinggi, melayang pokoknya mah di atas mistar, terlalu kencang dia tendangannya ya, terlalu nafsu, mental sekali lagi kan. Sampai akhirnya dua orang yang berperan dalam gol Spanyol, Morata juga gagal. Jadi Dani Olmo dan Morata yang notabene artinya bintang lapangan waktu mereka mencetak gol, kayak Olmo asis, Morata yang ngegulin, dua inilah artinya yang menjadi kegagalan Spanyol dalam hal tendangan penalti. Selain itu juga apresiasi buat kipernya Italia guys, luar biasa Donnarumma ya. Itu tadi jadi bola bundar gitu ya. Artinya ketika gue membicarakan data, teman-teman udah lihat gitu kan statistiknya. Kalaupun misalkan kemarin hitungan gue bener gitu ya, artinya mendekati lah bayangan teman-teman seperti itu, rapat gitu ya, terus hasilnya imbang sebelum penalti, sebelum penalti imbang skornya. Ya sekali lagi itu hanya sebuah kebetulan karena ini hanyalah hitung-hitungan di atas kertas semuanya. Jadi
nggak ada artinya kepastian sebenarnya. Tetapi ketika teman-teman artinya merasa wah bener nih gitu kan, statistiknya segala macam, ya itu kan pilihan teman-teman sekali lagi guys ya. Jadi ya gue cuma membuktikan artinya hitungan ini hanya di atas kertas, belum tentu pasti, tapi ketika pasti pun itu anggaplah kebenaran seperti itu guys ya. Jadi akhirnya Italia melaju ke babak final gitu setelah mengalahkan Spanyol di semifinal adu penalti. Nah udah tuh Italia yang lolos gitu kan, sesuai ini artinya dengan prediksi gua sebelumnya ya, mengharapkan artinya yang ideal menurut gua gitu ya, Italia dan Inggris. Nah besokannya main tuh kan Inggris lawan Denmark gitu ya. Memang artinya pas gue bikin, nah teman-teman bisa lihat gitu ya, ini apa statistiknya gitu ya, antara Inggris dan Denmark waktu gue bikin prediksinya angkanya ya. Jadi antara Inggris kalah menang seri, nah Inggris kalah dan seri itu sama guys. Jadi Denmark ini berpeluang gitu untuk menang juga gitu, walaupun kecenderungan seri ini ya, ketika misalkan 90 menit ataupun apa gitu kan. Dan begitu gua ngelihat gol pertamanya oleh Denmark, dus aja, wah bisa seri nih kata gua di 90 menit. Feeling tuh udah langsung guys. Kenapa? Karena ternyata Denmark permainannya juga babak pertama kalah gitu guys, dari statistiknya kalah gitu ya. Teman-teman bisa lihat lah di datanya gitu ya, ketika misalkan babak pertama gempurannya banyakan Inggris babak pertama, teman-teman bisa lihat ya semuanya. Babak pertama ini dari ball possession ya, terus dari mana nih semuanya nih complete pass gitu, dan just attack, ini semuanya udah inilah, mereka hampir imbang, tapi kecenderungan ball possession unggul Inggris gitu ya. Tapi ya jadi babak kedua pun ketika misalkan setelah gol bunuh diri Kjaer gitu ya, mungkin itu sedikit meruntuhkan mental Denmark gitu. Terus Denmark akhirnya memainkan pasif football gitu, banyak main di belakang, akhirnya banyak membiarkan pemain Inggris ngesut. Bayangin statistik babak kedua, Inggris itu 10 kali percobaan loh guys. Jadi 10 kali percobaan 3 shot on goal, itu lihat tuh statistiknya di atas merah semua gitu kan. Jadi lebih banyak main di belakang Denmark ini gitu ya, dan membiarkan pemain-pemain Inggris leluasa untuk mengarahkan tembakan ke arah gawang. Tetapi gue tetap yakin tuh 90 menit dia seri nih, kayaknya seri gitu kan, karena banyak tendangan Inggris yang leset gitu guys. Oke. Dan ketika menunjukkan statistik babak extra time, nah ini jadi mental sekali lagi, ketika misalkan udah masuk babak extra time, gue ada feeling lah ini kalau extra time kata gue Inggris yang menang gitu, Inggris yang menang karena secara tuan rumah gitu ya, terus dukungan dari penonton segala macam gitu kan. Ya akhirnya gol Harry Kane ya, walaupun misalkan kata teman-teman itu penaltinya mungkin kontroversi gitu ya, atau berbau-bau diving itu Sterling, tapi ya sekali lagi itulah sepak bola gitu. Dan akhirnya Harry Kane nendang penalti, walaupun sempat gagal direbut lagi, gol. Yes, Harry Kane. Jadi ya gue waktu awal pun juga menduga Harry Kane ini bakal jadi starter gitu ya, man of the match ataupun apa gitu ya, karena memang statistiknya lagi bagus. Dolberg juga dimainin awal ya, jadi starting line gitu kan. Nah akhirnya nih udah tuh ya, jadi kelihatan artinya ketika misalkan tim yang mendominasi gitu ya, kalau misalkan Inggris ya sesuai Inggris yang lebih diunggulkan. Tapi ketika berhadapan Italia sama Spanyol memang artinya dia unggul dari segi ball possession segala macam, cuman mungkin ketenangan Italia, kipernya juga Donnarumma yang lebih siap mungkin ya dalam hal tepisannya segala macam berapa kali itu kan kalau dihitung-hitung mah. Jadi ya itu tadi guys, jadi sekali lagi dua tim ini akan segera gua rilis gitu ya, nantikan aja, mungkin nggak lama gitu, mungkin paling cepet siang gitu besok ya. Ini lagi gua siapin bahan-bahannya semuanya. Jadi teman kita lihat artinya di sini ketika Inggris pertama kalinya loh guys masuk ke babak final gitu ya, yang mungkin teman-teman juga heran gitu ya, gue sendiri heran ketika misalkan nantinya di finalnya itu Inggris jadi tuan rumah gitu ya. Jadi teman-teman siapkan artinya kesiapan mental tadi itu, unsur X-nya mungkin salah satunya adalah Inggris jadi tuan rumah di sini guys. Oke, jadi itu aja guys ketika kita udah membahas ini gitu. Dan
kesamaan mungkin dengan apa yang udah gue prediksi, itu hanya sebuah kebetulan, tidak pasti. Nanti juga kita akan lihat nih data statistik menjelang final gitu yang akan gue rilis gitu ya, karena pasti gitu ya teman-teman juga menantikan konten itu gitu kan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman gitu ya, dan gue mau ngasih tahu nanti giveaway ada 3 ya guys, jadi 3 kaos nih karena belum ada yang dapat kemarin gitu, jadi gue doublein gitu di konten finalnya ya. Mudah-mudahan teman-teman semua merasa penting untuk terus mengikuti konten gua gitu kan. Jangan lupa di subrek gitu kan, terus aktifkan notifikasinya karena sebentar lagi gitu kan, kurang dari 24 jam gua akan merilis konten Italia melawan Inggris ya guys. Nantikan aja, mudah-mudahan gak lama ya. Terus gua banyak yang akan kita bahas nanti, unsur X-nya segala macam gitu kan, ulasan apa segala macam, nanti kita akan perdalam lagi data-datanya. Mudah-mudahan teman-teman merasa informasi ini dibutuhkan juga sama teman-teman. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa di subrek, like juga di komen. Oke, sampai ketemu di konten rilis final antara Italia melawan Inggris. Sorry guys, Italia melawan Inggris. Oke guys, sampai ketemu. Rapapa, dadah.